Selamat datang kembali dalam e-learning pembelajaran Prodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok. Pada kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah untuk mata kuliah Ilmu Ginekologi of Traditional Chinese Medicine atau Chongyi Fuke Sui dengan topik Pingji, patologi pada wanita. Yang pertama, kita harus mengingat kembali sebelum masuk ke patologi dari penyakit kewanitaan, kita harus mengetahui dulu mengenai fisiologi organ dalam dari wanita ya, tentunya secara tradisional Chinese medicine. Di bagian ini terlihat bahwa organ-organ yang terkait dengan fisiologi wanita antara lain jantung, dia mengatur darah. Ada hati juga fungsinya menyimpan darah. Juga ada limpa yang juga penghasil darah juga. Kemudian ada paru-paru juga yang fungsinya mengatur qi dan juga ada ginjal di sini yang fungsinya menyimpan esensi ya, qi esensial. Nah, kesemua organ Chang, 5 organ Chang ini sangat terkait dengan fisiologi pada organ kewanitaan. Karena masalah di wanita itu salah satunya menstruasi, juga melahirkan, semuanya itu melibatkan darah ya, sehingga ketika darah itu alirannya terganggu, itu akan mengganggu meridian ekstra yang mengatur qi dan darah yang terkait dengan uterus selaku organ kewanitaannya. Dan antara qi dan darah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga bila terjadi masalah di darah, tentu saja akan berakibat dengan masalah di qi-nya. Sedangkan begitu juga sebaliknya, jika terjadi masalah di qi-nya akan berdampak pada darahnya. Dan juga si qi essence itu juga berpengaruh dengan qi yang dihasilkan dari paru-paru, sehingga kalau terjadi masalah keduanya akan juga mempengaruhi, yang tujuannya itu semuanya mengacu pada meridian ekstra yang terkait dengan uterus, yaitu nanti ada governing vessel atau tumai, juga ada directing vessel atau renmai, penetrating vessel atau chongmai, dan kesemuanya nanti bila mengganggu uterus itu tentunya akan masalah yang terjadi antara lain masalah di menstruasinya, juga masalah di kehamilannya atau saat persalinannya maupun saat menyusuinya. Ini di gambar sebelah kanan ditunjukkan bahwa ada hubungan yang erat ya antara jantung juga dengan ginjal ya, dengan uterus sendiri, karena terkait meridian ekstra tadi yang mengkaitkan antara organ-organ di organ Chang dengan uterusnya, sehingga ketika meridian itu bermasalah tentu saja akan mempengaruhi uterusnya sendiri, sehingga timbullah masalah kewanitaannya. Lanjut, penyebab penyakit umumnya yang terjadi pada wanita itu bisa terjadi karena penyebab eksternal, internal, maupun bukan internal dan eksternal ya. Untuk apa itu gejala atau ginekologi ya yang umum
terjadi pada wanita itu seperti apa? Contohnya, ya seperti nyeri ya, nyeri saat periode menstruasi, atau nyeri di dada, terus juga misalnya menstruasinya tidak teratur, atau keluarnya keputihan yang terlalu banyak, itu macam-macam contoh dari masalah ginekologi pada wanita. Kemudian kita bahas satu persatu dari patogen dingin. Patogen ini kan sifat patogennya adalah yin, yang akan bersifatnya itu berkontraksi, membeku, merusak yang qi-nya, dan dingin itu bisa internal maupun eksternal. Kalau dingin eksternal itu dengan mudah itu menyerang tubuh selama periode menstruasi dan postpartum, serta juga bisa disebabkan karena konsumsi makanan ya yang dingin dan mentah yang berlebihan. Kalau dingin yang internal, asalnya dari dalam tubuh, itu disebabkan karena adanya defisiensi konstitusi yang. Ingat bahwa yang itu kan sifatnya panas, sedangkan kalau dia defisiensi dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan cenderung sifatnya jadi dingin, yang menyebabkan dingin internal itu terjadi dan membuat pasien itu rentan sekali terserang oleh patogen dinginnya. Kemudian karakteristiknya sendiri untuk patogen dingin ini, dingin itu sifatnya membekukan qi dan darah, juga menghalangi aliran darah, dan darah di meridian itu menyebabkan menstruasinya bisa terlambat, terus juga dysmenore, amenore, terus juga infertilitas yang disebabkan karena uterusnya dingin tadi. Selanjutnya ini kalian buka lagi ya tentang sifat dari patogen dingin ya. Di teori dasarnya bahwa dingin itu dapat menyebabkan tanda gejala seperti ini ya. Ini untuk pengingat saja. Nanti kalau kalian masih lupa tentang patogen dingin, kalian bisa buka lagi bukunya tentang teori dasar ya, teori dasar TCM, karena di situ sudah dijelaskan ya. Di sini juga dibagi ya, yang sesuai dengan penjelasan saya tadi. Untuk eksterior bisa dari virus, terus juga suhu, bakteri ya. Terus kalau interior dingin interior itu bisa menyerang cowok atas, cowok tengah, cowok bawah ya. Yang biasanya kalau di cowok atas itu karena defisiensi di jantung dan paru-parunya ya, defisiensi yangnya. Untuk di tengah karena defisiensi limpa yangnya. Sedangkan defisiensi di bawah, cowok bawah itu karena defisiensi yang gitu. Dan untuk tanda gejalanya yang bisa terlihat seperti ini ya, nyeri abdomen, diare, atau tangan kakinya dingin ya. Sedangkan juga dia itu takut dingin, terus juga demam, tidak ada keringat, terus sakit kepala, nyeri seluruh badan. Itu semuanya juga merupakan penjelasan dari ciri dari patogen dingin ya yang menyerang tubuh. Selanjutnya kita masuk penyebab penyakit dari patogen panas. Sifatnya yaitu patogen panas ini adalah patogen yang berkobar mengkonsumsi qi dan menghabiskan cairan, melukai darah dan kolateral, mendorong darah bergerak dengan gaduh, dan panas ini juga dibagi dua seperti yang patogen dingin, panas eksternal maupun internal. Panas eksternal adalah karena panas musim panas atau panas racun, terus juga berlebihan makan makanan yang rasanya tajam, pedas, dan panas. Kemudian kalau panas internal adalah ekses yangnya itu berlebihan ya atau ekses, dan ketidakseimbangan 7 emosi dan 5 pikiran yang dapat menjelma menjadi api internal. Juga defisiensi yin yang juga menyebabkan api internal. Untuk karakteristik dari patogen panas sendiri, dia itu patogen panas akan mempercepat dan membakar pembuluh superficial, juga mendorong aliran darah dengan gaduh, merusak
Chong dan Renmai merupakan meridian utama yang berterhubung dengan uterus dan menyebabkan menstruasi awal atau menorkia, banjir atau bercak atau penglu, perdarahan vagina selama kehamilan, hematemesis mutadara, epitaksis pada menstruasi, leukoria atau sejenis keputihan, demam saat nifas, dan lain-lain. Selanjutnya ini serangan panas tadi ya, patogen panas ini sekedar mengingatkan kalian kembali sama jika kalian ingat kembali sifat dari patogen panas itu seperti apa jika menyerang tubuh, kalian buka lagi di buku teori dasarnya jika belum ingat ya. Saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu kemudian penyebab penyakit dari patogen lembab. Sifatnya kalau patogen lembab ini adalah patogen yin, cenderung stagnan, menghalangi pergerakan qi, tenggelam, melembabkan tubuh bagian bawah. Lembab ini dibagi jadi 3, ada lembab eksternal, lembab internal, dan beracun. Lembab eksternal bekerja di lingkungan lembab pada jangka lama ya, sehingga orang tersebut terpapar di lingkungan lembab. Kemudian berjalan di tengah hujan, terus berenang dapat menyebabkan patogen lembab itu bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian lembab internal, kelembapan dari qi limpanya ya, yang gagal mentransformasikan dan transportasi sehingga timbul lembab keruh ya dengan akumulasi air dan lembab. Ingat lagi di teori dasar fungsi dari limpa itu apa? Sehingga kalau limpa gagal menjalankan fungsinya, tentu saja fungsi transformasi dan transportasinya akan terganggu sehingga menghasilkan lembab yang akan berefek pada terjadinya penyakit. Kemudian lembab racun ini karena akumulasi panas pada waktu yang lama secara langsung ya bisa karena terkena penyakit menular seksual. Kemudian karakteristik dari patogen lembab sendiri adalah patogen lembab itu masuk melalui kecil bawah ya dan menjadi leukorea atau keputihan. Lembab juga bisa meresap ke usus bagian bawah menyebabkan diare dan akumulasi air dan lembab itu meluap ke kulit menyebabkan edema saat menstruasi, edema selama kehamilan dan akumulasi lembab itu berkembang menjadi dahak dan menghalangi meridian sehingga menyebabkan amenor, tidak menstruasi dan infertilitas ya, kemandulan. Dan pada patogen lembab itu dapat berubah antara yin dan yang atau dan defisiensi dan ekses ya. Itu tergantung konstitusi tubuhnya ya. Jika konstitusi tubuh seseorang itu ekses yang ketemu lembab, maka lembab itu bisa jadi lembab panas. Tapi jika konstitusi tubuh defisiensi yang, kekurangan yang, bila bertemu dengan lembab, maka akan jadi lembab dingin. Untuk teori konstitusi tubuh, buka lagi ya tentang teori konstitusi tubuh jika kalian belum ingat ya tentang konstitusi tubuh itu apa. Kemudian ini ya, ini gambaran ya tentang patogen lembab itu sifatnya seperti apa, yang internal itu seperti apa, yang eksternal itu seperti apa, tanda gejalanya seperti apa. Ini bisa direview kembali di materi teori dasarnya kembali. Kemudian lanjut untuk penyebab penyakit dari faktor emosi. Seperti kita tahu bahwa dalam TCM, pengobatan tradisional Tiongkok itu penyebab penyakit itu bisa terjadi karena pengaruh emosi juga. 7 emosi yang berlebihan itu sebagai faktor patogen endogen dari dalam. Dan wanita itu sering sekali mengalami perubahan emosi ya dan mental sehingga akan terjadi gangguan qi dan darahnya. Dan ketidakharmonisan qi dan darah itu menyebabkan ketidakseimbangan yin yang malfungsi organ dalam sehingga menyebabkan penyakit. Seperti kita tahu, coba saja kalau kita yang wanita ya di sini yang menstruasi, kalian coba perhatikan mood kalian. Kalian tuh jadi mudah emosi atau tetap tenang-tenang saja seperti lagi saat tidak menstruasi apa tidak. Itu kan salah satu indikasi kalau
pada saat kita menstruasi itu ada faktor emosi juga yang mempengaruhi di situ ya. Juga dari 7 emosi itu yang paling berpengaruh itu terhadap penyakit ginekologi adalah perasaan emosi marah, takut, dan khawatir. Ini gambaran emosi tadi ya. Yang pertama marah. Ini sekedar kita review karena sebenarnya 7 emosi itu sudah kita bahas semuanya di teori dasar ya. Untuk marah ini yaitu dia akan berefek ke hati ya, organ hati juga membuat Qi-nya itu menaik dengan gejalanya nanti orangnya itu bisa pusing, terus sakit kepala, tinnitus, juga wajahnya merah, terus juga kaku leher, juga dapat menyebabkan stagnasi dari Qi livernya ya. Karena livernya itu naik dan juga bisa berubah ketika yang livernya terlalu naik bisa berubah menjadi api liver ya. Dan juga marah ini akan pengaruhi organ mempengaruhi organ lambung dan usus kecil. Dan biasanya nadinya itu nadi senar ya yang terasa. Dan marah ini biasanya depresi dan kemarah ini akibat stagnasi Qi ya, ataupun Qi-nya berbalik, terus juga gangguan pada level darah. Akibatnya menstruasinya jadi terlambat, dismenor, nyeri pada saat menstruasi, amenor atau tidak menstruasi, hematemesis, dan epitaksis saat menstruasi, dan ada massa abdominal, juga distensi payudara dan kesulitan menyusui. Selanjutnya perasaan khawatir ya. Khawatir ini akan berefek pada paru-paru dan limpa. Dan juga untuk gejalanya biasanya perasaan ini akan membuat tidak nyaman ya di dada, terus juga nafasnya juga jadi nggak enak ya, breathlessness. Kemudian juga menekan di epigastriknya dan menyebabkan distensi perut ya di bagian perutnya karena dia menyerangnya di organ paru dan limpa. Kemudian juga biasanya kalau di paru-paru itu biasanya ditandai dengan batuknya kering ya, juga nafasnya lemah, terus juga wajahnya biasanya pucat. Kalau yang di limpa itu biasanya gangguan pencernaan biasanya, nafsu makannya berkurang, terus juga distensi tadi di perutnya, terus juga wajahnya juga menunjukkan pucat ya. Dan kalau rasa khawatir ini biasanya disebabkan oleh stagnasi Qi, darah statis yang menyebabkan untuk gangguan ginekologinya biasanya amenor, menstruasi tidak teratur, juga massa di abdominal. Kemudian takut ya, emosi yang selanjutnya takut. Takut ini mempengaruhi ginjal, membuat Qi-nya itu turun dengan biasanya tandanya enuresis di malam hari, inkontinensia urin, diare, eh, juga dia itu menyebabkan insomnia juga ya, agitasi, wajahnya merah, juga palpitasi ya. Dan takut yang berlebihan ini membuat Qi-nya itu jadi tenggelam, terus orangnya hilang kendali atas darahnya, sehingga gejala ginekologi yang bisa terjadi itu menyebabkan menorgia, banjir becak atau pengeluh tadi, dan juga bisa menyebabkan keguguran ya. Jadi sebaiknya kalau wanita yang sedang hamil itu tidak tidak perlu terlalu takut ya untuk apa itu ketika dia hamil, karena sebenarnya kehamilan itu kan merupakan proses yang alamiah ya yang dialami wanita. Jadi kalau dia cenderung takut malah menyebabkan membahayakan dirinya tentunya dengan janinnya nanti.
Kemudian faktor gaya hidup ya. Faktor gaya hidup ini sangat terkait dengan kesehatan karena bisa menentukan orang itu dalam kondisi sehat maupun sakit itu dari gaya hidupnya. Di sini gaya hidup yang dimaksud yang terkait ginekologi adalah aktivitas seksual yang berlebihan itu ternyata dapat menyebabkan defisiensi konstitusional ya dari organ di dalamnya. Juga itu bisa juga karena faktor menikah muda ya, karena kan kalau menikah muda mungkin organ organ reproduksinya belum siap sehingga juga dapat merusak organ dalamnya. Terus juga aktivitas seksual yang berlebihan juga, terus juga banyaknya kehamilan, masa menyusui yang lebih yang diperpanjang setelah melahirkan itu semuanya berkontribusi ya dalam kerusakan ci ginjal ya, karena seperti yang kita tahu ginjal itu menyimpan ci bawaan yang terkait dengan reproduksi, sehingga kalau melakukan terkait kegiatan reproduksi yang berlebihan akan merusak ci dari ginjal sendiri dan juga menghabiskan ci dan darah, serta defisiensi ci dan ginjal dan ketidakseimbangan ci dan darah itu akan menyebabkan gangguan menstruasi tadi, keputihan yang berlebihan. Selain itu, faktor gaya hidup yang lain adalah diet yang tidak tepat. Misalnya makan dan minum yang berlebihan, makan manis yang dan berlemak yang berlebihan, orang yang suka pilih-pilih makanan terhadap rasa tertentu, konsumsi makanan dingin atau panas yang dapat membahayakan lambung dan limpa tentunya. Itu akan berkontribusi ke banyak penyakit ya. Karena seperti kita tahu bahwa limpa itu kan tempat penghasil ci ya. Sehingga kalau ci-nya terganggu yang dari limpa tentu aja secara tidak langsung akan mempengaruhi dengan darah ya. Padahal darah itu sangat berkaitan erat dengan masalah ginekologi. Jadi secara tidak langsung dia akan mempengaruhi fungsi dari ginekologi atau organ kewanitaan. Kemudian diet yang tidak tepat ya, sudah itu lanjutannya seperti makanan yang tajam dan pedas dan panas terlalu banyak, itu biasanya untuk masalah ya ginekologi yang terjadi itu misalnya menstruasi awal, menorgia, hematemesis, epitaksis saat menstruasi, juga ancaman keguguran. Selanjutnya untuk makanan dingin dan tidak dimasak terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan dismenor, amenor, dan keputihan. Dan bekerja terlalu berlebihan dan juga tidak aktif itu juga wanita itu harus bekerja dan istirahat dengan benar ya selama periode menstruasi, kehamilan, dan nifas. Bekerja berlebihan sama kehamilan itu bisa terjadi ancaman keguguran maupun keguguran beneran ya. Kemudian kalau tidak aktif malah menyebabkan stagnasi ci dan darah ya. Juga menyebabkan gangguan menstruasi, juga persalinan lama, terus juga makanya ketika wanita hamil terus juga mau melahirkan biasanya pasti bidannya atau dokternya itu menyarankan supaya dia tuh rajin jalan-jalan ya untuk memperlancar persalinannya. Salah satunya supaya membuat ci-nya itu tidak stagnasi ya. Juga di sini yang perlu kita perhatikan membawa barang berat ya, atau kembali bekerja setelah melahirkan itu juga bisa menyebabkan prolaps uteri ya. Setelah salah satu juga masalah ginekologi pada wanita. Kemudian juga jatuh dan cedera ya. Dan selama menstruasi atau hamil, wanita tuh tidak boleh naik ke tempat tinggi ya, atau yang beresiko jatuh, terus kemudian mengangkat barang-barang berat, karena ya tadi dapat menyebabkan perdarahan yang menyebabkan banjir dan becak ya, atau ancaman keguguran. Ya, harus dihindari ya. Kemudian penyebab penyakit dilihat dari faktor konstitusi tubuh. Tubuh manusia itu memiliki kemampuan yang bervariasi sebenarnya untuk melawan penyakit.
Ini tidak hanya menentukan faktor patogennya saja, tapi penyakit itu juga menentukan jenis dan derajat dari prognosisnya nanti. Nah, itu semuanya tergantung dari konstitusi tubuhnya juga, selain faktor patogen yang dari luarnya ya, maupun dalam. Dan di buku Lingsu, by Ping Seisher juga dikatakan jika datang angin dan hujan deras namun tidak terjadi penyakit, karena tubuhnya itu tidak lemah ya. Jadi konstitusi tubuh seorang itu kuat dan patogen itu tidak bisa melukai tubuhnya. Sehingga dapat dikatakan imunitas tubuh itu jadi faktor penting ya dalam mencegah penyakit itu masuk. Dan di buku A Summary of Medical Principle, Yili Chiao oleh Wu Teham, seorang tabib di dinasti Qing, orang bisa sakit dari angin disebabkan Qi eksteriornya itu defisiensi ya. Wei Qi-nya, Qi pertahannya itu defisiensi. Dari dingin biasanya disebabkan yang Qi-nya defisiensi. Berarti kan tubuhnya itu kurang panas ya, sehingga patogen dinginnya gampang masuk. Dari panas biasanya disebabkan yin qi-nya defisiensi, dan dari diet itu karena limpa dan lambungnya defisiensi, karena kerja itu biasanya karena pusat qi-nya defisiensi, sumber utama qi-nya defisiensi. Semuanya itu penyakit yang terjadi, bisa kita simpulkan bahwa penyakit itu terjadi bila Qi sehat di dalam tubuh kita itu defisiensi. Jadi memang kita harus menjaga Qi dalam tubuh kita itu tetap harus sehat ya, supaya bisa menangkal patogen luar maupun dalam yang bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian faktor konstitusi tubuh itu lingkungan ya. Misalnya orang yang misalnya di lingkungan orang yang konstitusi tubuhnya itu kuat, tidak mudah sakit, namun sebaliknya ya. Misalnya orang itu di satu lingkungan, hidup di satu lingkungan, ada anggota keluarganya yang sakit, tapi orang orang tersebut yang tinggal satu rumah itu tidak sakit, itu menunjukkan kalau konstitusi tubuh orang itu kuat, walaupun ada anggota keluarganya yang sakit itu dia tidak mudah terserang penyakit juga ya. Namun tipe konstitusi tubuh itu juga dipengaruhi status prenatal ya sebelum lahir, juga nutrisi postnatalnya setelah lahir, dan kebiasaan gaya hidupnya. Ini 3 faktor yang mempengaruhi tipe konstitusi seseorang. Sebenarnya secara garis besar, konstitusi tubuh itu cuma dibedakan jadi 3 ya. Netral, yang memang seimbang ya antara yin dan yang-nya, dan ada yang juga cenderung yang atau cenderung yin ya. Kalau konstitusi tubuh yang, berarti orangnya itu biasanya ciri-cirinya itu mengalami sembelit, terus rasa demam telapak tangan dan kaki. Kalau konstitusinya cenderung yin, biasanya sering diare dan fesesnya lembek, tidak suka dingin, dan anggota geraknya dingin. Sekarang kalian perhatikan dari apa itu ciri-ciri di atas itu, kalian termasuk cenderung yin apa cenderung yang atau yang normal. Nah, itu jadi ini ya, apa yang harus direnungkan ya. Karena ternyata dalam TCM itu konstitusi tubuh itu sangat berperan ya juga dalam proses patogenesis penyakit. Nah, dan yang lebih jelas sih sebenarnya konstitusi tubuh itu dibagi jadi 9 ya. 9. Jadi ada netral, ada yang defisien. Ini yang lebih detailnya ya, dari cuma yin yang itu, ini lebih detail lagi. Ada yang konstitusinya itu netral, terus juga defisiensi C, yang-nya defisiensi, yin-nya defisiensi, terus juga dahak dan lembab, juga ada lagi
Ya, saya lanjutkan lembab panas, statis darah, cistagnasi dan spesial kondisi ya. Spesial kondisi ini untuk orang yang memang memiliki kasus spesial ya. Orang misalnya yang punya masalah autoimun atau yang gampang terjadi alergi misalnya itu kondisi-kondisi spesial ya. Untuk penjelasan apa itu tiap konstitusi tubuh ini bisa kalian cari ya supaya lebih jelas bedanya apa sih antara yang netral sama G-nya defisiensi, beda tanda gejalanya seperti apa bisa kalian cari ya supaya kalian itu lebih memahami ketika bertemu pasien dia itu termasuk tipe konstitusi tubuh yang mana karena nanti akan sangat berpengaruh dalam proses patogenesis penyakitnya. Selanjutnya faktor patogen yang tadi ya gaya hidup ya. Menikah muda dan aktivitas seksual berlebihan itu menyebabkan gangguan Qi ginjal juga dipengaruhi perbedaan konstitusi tubuh ya. Misalnya defisiensi yang ginjal itu di mana api sejati dari Mingmen atau lubang vitalitas kurang, makanya menyebabkan masalah ginekologinya itu diare selama menstruasi. Edema selama kehamilan juga infertilitas dari defisiensi yang ginjalnya. Tapi kalau defisiensi ginjal berarti kan kekurangan esen yin-nya ya dan cairan sebenarnya itu yang terjadi adalah mengalami banjir bercak A minor, sindrom premenopause, ancaman keguguran dengan pola defisiensinya yin ginjal. Selanjutnya, infeksi patogen lembab juga dipengaruhi oleh konstitusi tubuh juga. Misalnya lembab itu bila terkena panas ya, bila pada konstitusinya yang ya. Lembab akan menjadi panas bila konstitusi tubuh orang tersebut yang dengan manifestasinya adalah penyakit infeksi vagina, pruritus vulva dengan pola panas lembab. Sedangkan lembab itu bisa berubah jadi dingin bila konstitusi tubuhnya itu yin dengan manifestasinya itu dysmenor, A minor karena dingin lembab. Dan orang yang kuat itu biasanya cenderung penyakitnya ringan ya, sembuh total dalam waktu singkat. Sedangkan orang yang konstitusi si tubuhnya lemah akan penyakitnya parah, berkepanjangan dan tidak akan mudah sembuh dalam waktu singkat. Konstitusi tubuh ini berperan penting ya dalam patogenesis penyakit, kemudian kecenderungan tertular dan tahap perkembangan serta prognosisnya. Selanjutnya tentang mekanisme penyakit. Mekanisme penyakit dalam masalah ginekologi ini yang terkait adalah karena disfungsi cangfu organnya, kemudian ketidakharmonisan Qi dan darah, juga luka pada rahim ya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang mekanisme penyakit dilihat dari disfungsi organ cangfunya. Pertama ginjal. Ginjal seperti yang kita tahu fungsinya adalah menyimpan ya esensi yang penting serta mendominasi sistem reproduksi pembuluh rahim yang terhubung dengan ginjal. Jadi jika Qi ginjal itu defisiensi akan menyebabkan ketidakstabilan pada Chong dan Renmai-nya. Dampak yang terjadi pasti terjadi banyak gangguan ya terkait masalah ginekologinya. Dengan manifestasinya kalau Chong dan Renmai itu terlalu lemah untuk menahan rahim, maka akan yang terjadi rahimnya itu bisa turun sehingga terjadi prolaps uterin dan janinnya tidak aman sehingga terjadi resiko keguguran. Dan juga jika penyimpanan ginjal itu, fungsi penyimpanan ginjal terganggu, maka terjadi masalah perdarahan ya, yang sampai banjir dan bercak atau pengeluh, itu karena lautan darah
yaitu Chongmai-nya itu jadi tidak terkendali, sehingga menstruasinya itu tidak teratur, juga sperma tidak bisa masuk ya, karena serviknya masuk ke serviks sehingga berdampak terjadi infertilitas. Dan jika defisiensi yin ginjal, defisiensi esensi atau darah itu menyebabkan defisiensi darah di Chong dan Renmai-nya. Dan lautan darah ini tidak dapat terisi pada waktunya, sehingga yang terjadi adalah menstruasi terlambat dan menstruasinya sedikit atau aminor ya, tidak menstruasi. Kemudian jika pembuluh rahim itu kehilangan nutrisi, biasanya gejalanya itu di premenopause ya. Dan untuk gejala defisiensi yin ginjal dan panas internal yang naik dan mengganggu Chongmai-nya akan memaksa darah itu bergerak cepat sehingga terjadi menstruasi di awal, banjir dan bercak. Dan jika defisiensi yang ginjal itu juga menyebabkan kegagalan menghangatkan daerah Chong dan Renmai-nya sehingga pembuluh uterinnya dingin dan menyebabkan nyeri abdominal selama kehamilan, ancaman keguguran maupun infertilitas. Dan masih di ginjal juga pada saat menstruasi, darah itu mengalir ke Chong dan Renmai-nya. Api dari Mingmen menjadi lemah sehingga terjadi diare saat menstruasi. Kemudian kegagalan transformasi C akibat lembab keruh yang mengalir ke Chong dan Ranmaya terjadi juga disfungsi dari meridian Tamai sehingga terjadi leukoria atau keputihan. Ini biasanya terjadi kalau berhubungan dengan limpanya juga yang bermasalah ya, karena ketika transformasi dan transportasi dari limpa tidak terjadi sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan dahak keruh. Ya, dahak keruh itu yang kalau terkait masalah ginekologi biasanya yang terjadi tanda gejalanya itu keputihan. Dan selama kehamilan, Chong dan Renmai itu fungsinya adalah menutrisi janin. Tapi janin ini ketika menghalangi pergerakan Qi akan menyebabkan lembab keruh yang mengalir ke kulit sehingga itu merupakan patogenesis edema saat kehamilan. Jadi ginjal ini sangat berperan penting ya untuk patogenesis dari masalah ginekologi kewanitaan. Ada organ lain juga, liver. Liver ini fungsinya kan kita tahu menyimpan darah, mengatur aliran Qi, memiliki aktivitas bebas tanpa batas ya fungsinya. Tapi kalau ketika kondisi stres itu akan menyebabkan stagnasi Qi liver. Kalau stagnasi livernya terjadi, maka stagnasi Qi di darah juga ya yang ada di livernya tentunya, dan menyebabkan ya obstruksi ya sumbatan di meridian Chong dan Renmai ya. Padahal dia itu fungsinya kan sebagai lautan darah ya. Sehingga lautan darah ini menjadi tidak teratur dan terjadilah gangguan menstruasi. Dan jika obstruksi Chong dan Renmai-nya, pembuluh uterenya akan stagnasi sehingga menyebabkan dismenor maupun aminor. Dan panas yang melukai Chong dan Renmai-nya itu karena gangguan liver berubah menjadi api akan mendorong darah itu untuk bergerak cepat yang dapat menyebabkan leukoria tadi dan gatal pada vagina. Selanjutnya, Qi liver itu bisa menyerang lambung ya bersamaan Qi yang bergairah dari Chongmai-nya selama kehamilan yang mengalir ke atas bersama Qi lambung sehingga timbullah muntah biasanya. Dan darah itu berkumpul di Chongmai untuk fungsinya menutrisi janin. Ketika darah liver itu relatif lebih defisien dan liver itu menjadi hiperaktif, maka yang terjadi itu biasanya vertigo selama kehamilan, bahkan pergerakan angin liver internal itu dapat berkembang menjadi eklamsia ya, atau kasus hipertensi pada saat kehamilan. Selanjutnya limpa. Limpa di sini kan seperti kita tahu fungsi utamanya adalah mengatur transportasi dan transformasi
dan mengendalikan pusat qi bersama dengan lambung menghasilkan qi dan darah. Jika defisiensi qi limpa terjadi, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya Chong dan Renmanya, sehingga kehilangan kontrol darah dan terjadi menstruasi awal, menorkia, banjir, dan becak. Ketika Chong dan Renmanya itu tidak dilindungi, janinnya itu jadi tidak kokoh dan bergerak dengan gelisah. Perdarahan vagina selama kehamilan seperti resiko keguguran dini atau terlambat jika yang limpa gagal dalam transportasi dan distribusi makanan akan terjadi akumulasi lembab ya, lembab keruh di tubuh. Dan kalau lembab keruh itu mengalir ke Chong dan Remai dan juga menuju tamai, tamainya itu kehilangan kontrolnya sehingga terjadi leukoria tadi atau keputihan. Dan akumulasi lembab keruh yang bercampur dengan dahak yang mengalir ke atas akan menimbulkan muntah ya. Kemudian jantung. Jantung ini seperti yang kita tahu menyimpan sen dan mendominasi darah serta pembuluh darah. Faktor emosi kesedihan yang berlebihan itu dapat menghabiskan darah yin. Dan qi jantung itu tidak dapat bergerak ke bawah sehingga terjadi defisiensi darah di Chong dan Renmanya sehingga menimbulkan kekurangan darah ya di lautan darah yang menimbulkan masalah ginekologi sedikit haid dan amenor. Untuk defisiensi darah jantung itu cirinya itu ya sennya ya bermasalah di sennya, agitasi, histeria, dan gangguan premenopause biasanya. Paru itu fungsinya mengatur qi, mendominasi untuk memurnikan dan menurunkan, menghubungkan semua pembuluh darah, dan mengatur aliran air. Defisiensi yin dan kekeringan di paru itu dapat diperburuk ketika darah yin-nya itu mengalir ke chongmai selama menstruasi, sehingga terjadi defisiensi, terus kemudian apinya menyala ke atas, merusak kolateral paru, sehingga timbullah masalah menstruasi yang ada hematemesis dan epitaksisnya. Dan ketika paru itu gagal memurnikan dan turun, biasanya timbul masalah batuk selama kehamilan. Jika qi paru itu tidak mampu mengatur aliran air, maka terjadi bengkak, edema, retensi urin selama kehamilan atau periode singkat setelah melahirkan biasanya. Selanjutnya, mekanisme penyakit yang dilihat dari disharmoni qi dan darahnya. Wanita itu kan mengalami masa-masa menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui yang sangat berhubungan dengan darah ya. Dan darahnya itu mudah habis, sehingga patogenesis berdasarkannya itu dibagi ya, ada gangguan qi ya. Qi-nya itu bisa dibagi dua, excess atau defisien. Kalau yang berdasarkan patogenesis gangguan qi, yang qi excess itu misalnya obstruksi qi liver ya. Sumbatan di qi livernya itu mengakibatkan depresi mental, mudah tersinggung, payudara bengkak sebelum menstruasi. Kalau stagnasi qi karena obstruksi aliran darah, biasanya menyebabkan Chong dan Renmai-nya itu juga terganggu dan menstruasinya tidak teratur, dismenor dan amenor. Kemudian qi berbalik. Qi berbalik itu akan mengganggu paru-paru dan lambung. Dan menyebabkan tadi ya, hematemesis, epitaksis saat menstruasi, muntah selama kehamilan, distensi dada sebelum menstruasi dan selama kehamilan. Ingat liver itu alirannya kemana? Aliran qi-nya. Kan setiap organ itu punya aliran qi masing-masing ya. Ada yang cuma ke atas saja atau ke bawah. Kalau ini keempat ya, keempat arah ya untuk liver ini ya. Jadi kalau qi berbalik itu ya misalnya seharusnya arahnya ke bawah, dia tuh turun, tapi ketika dia berbalik ke atas itu akan menyebabkan gangguan di daerah atas gitu. Kemudian untuk qi defisien, defisiensi qi itu pusat akan menyebabkan gangguan Chong dan Renmai-nya sehingga yang terjadi itu menstruasi awal, banjir dan becak, keringat spontan di dada dan payudara.
Untuk defisiensi yang parah, itu bisa menyebabkan Qi-nya tenggelam. Defisiensi Qi ginjal, ginjal itu tidak mampu menahan rahim ya, sehingga terjadi perdarahan vagina selama kehamilan, janinnya gelisah, keguguran, dan prolaps uteri. Defisiensi Qi paru, maka kurangnya Wei-Qi ya, Qi pertahanan, sehingga patogen dingin itu mudah masuk. Yang terjadi adalah keringat spontan atau demam saat menstruasi atau postpartum ya, setelah melahirkan biasanya. Kemudian untuk berdasarkan gangguan darahnya ya, tadi kita bahas disharmoni Qi darah dari segi Qi-nya, ini segi darahnya. Untuk darah ini ada 4, darah dingin, darah panas, defisiensi darah, dan darah statis. Untuk darah dingin biasanya disebabkan defisiensi yang ya, kekurangan panas, sehingga dingin internal terjadi dan sirkulasi darah terganggu, terjadi koagulasi darah karena dingin, sehingga terjadi obstruksi Chong dan renmainya, menimbulkan masalah ginekologinya adalah dismenor, menstruasi terlambat, dan infertilitas. Kemudian untuk darah panas, biasanya panas yang merusak darah di Chong renmainya, itu darahnya itu bergerak cepat sehingga terjadi menstruasi awal, menstruasi berat, banjir dan becak, postmenopause, hemoragi, demam postpartum, dan ekses logia. Kemudian untuk defisiensi darah, ya berarti darahnya tidak cukup ya, sehingga lautan darahnya tidak terisi penuh, sehingga yang terjadi adalah periode menstruasi terlambat atau sedikit amenor, infertilitas, dan ASI-nya tidak lancar jadinya. Untuk stasis darah biasanya bisa terjadi karena faktor dingin, panas, defisiensi, stagnasi, panas lembab setelah persalinan. Dan juga bisa karena obstruksi Qi livernya yang disebabkan misalnya depresi mental, menyebabkan depresi mental, mudah tersinggung, payudara bengkak sebelum menstruasi. Kalau stagnasi Qi karena obstruksi aliran darah menyebabkan Chong renmainya itu juga bermasalah, sehingga yang terjadi menstruasinya tidak teratur, dismenor, dan amenor. Mekanisme utama obstruksi uterus, pembuluh uterin, dan Chong dan renmainya itu menyebabkan aliran darahnya itu terhambat dan tidak kembali ke salurannya, sehingga yang terjadi adalah dismenor, amenor, banjir becak, kehamilan etopik, nyeri abdominal postpartum, leukoria, infertilitas, dan massa abdominal. Kemudian yang mekanisme penyakit yang terakhir tentang cedera langsung di uterusnya ya. Ini bisa terjadi misalnya selama menstruasi, persalinan, atau postpartum, juga karena bisa terjadi karena hubungan seksual yang berlebihan dan banyak kehamilan ya. Untuk selama periode menstruasi, persalinan, dan postpartum ya sudah jelas ya, karena pada masa-masa itu sangat banyak mengeluarkan darah ya, sehingga juga selama menstruasi, persalinan, dan postpartum itu ya perlu diperhatikan gaya hidupnya juga diperhatikan ya, gaya hidup tidak teratur, terus terpapar air hujan, terkena infeksi patogen luar itu akan mudah sekali ya menyebabkan serangan dingin lembab ya yang bersarang di uterus dan Chong dan renmai ya. Tentu saja kalau dia menyerang uterus dan Chong dan renmai ya sangat berefek pada masalah ginekologi yang terjadi. Selain itu, untuk yang poin kedua, aktivitas seksual berlebihan dan banyak kehamilan, tentunya keguguran, aborsi, pemasangan alat kontrasepsi IUD, itu bisa merusak Chong dan renmainya ya, serta uterusnya. Dalam buku Furen Ta Suan Lian Fang, disebutkan ada 36 penyakit ya, ginekologi yang disebabkan karena kerusakan Chong dan renmainya. Dan ini merupakan summary ya dari patogenesis penyakit ginekologi. Secara langsung itu bisa disebabkan karena disfungsi organ Changfu-nya tadi ya, dari ginjalnya, terus juga liver, terus juga limpa, yang menyebabkan masalah tentunya kalau di ginjal biasanya karena sindromnya misalnya Qi defisiensi ginjal, yang defisiensi ginjal, Qi defisiensi ginjal. Kalau di livernya bisa jadi stagnasi liver, terus juga lembab panas di livernya, terus juga
defisiensi yin livernya. Untuk limpanya bisa kegagalan limpa untuk transportasi, kegagalan limpa untuk mengontrol ya. Terus juga disebabkan oleh defisiensi limpanya. Dan juga bisa disebabkan tadi mekanisme patogenisnya karena disharmoni ya antara qi dan darah ya. Seharusnya kan qi dan darah hubungannya itu harus harmonis ya. Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Untuk di level qi itu yang masalah bisa qi-nya defisiensi, qi stagnasi, qi-nya berbalik ya. Untuk di level darah bisa defisiensi darah, darahnya statis. Untuk penyebab tidak langsung tadi bisa karena penyebab cedera uterusnya yang menyebabkan kerusakan di Chongren dan Taimai-nya, juga bisa karena penyakit reproduksi ya yang berhubungan langsung dengan ginjal, Teng, Tian Kui Chong dan Renmai-nya dan serta uterusnya ya secara penyebab tidak langsungnya. Ya, baiklah. Ini terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri untuk pembahasan masalah patologi pada organ wanita. Untuk mata kuliah ginekologi pengobatan tradisional hari ini, kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.